Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mutafarridu bi kamaliz zati was sifat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Pondok Garuda Putri, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Atha'illah MAG beserta jajaran. Yang kami hormati pengurus, pengawas dan pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Garuda Putri. Yang kami hormati pimpinan Pondok Modern Al-Johar Tungkaran. Yang kami banggakan para guru dan karyawan Pondok Pesantren Garuda Putri Batung Cindai Alis Martapura. Yang kami hormati seluruh tamu undangan beserta anak-anakku sekalian, santriwati Pondok Pesantren Garuda Putri Batung Cindai Alus Martapura yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini senantiasa menganugerahi kita umur yang panjang, badan serta jiwa yang sehat walafiat, sehingga di hari yang cerah ini dan penuh berkah kita dapat berkumpul guna melaksanakan apel tahunan, satu dari sekian banyak sunnah atau tradisi yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Apel tahunan yang kita laksanakan hari ini adalah bagian pertama dari rangkaian kegiatan Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy yang senantiasa kita laksanakan di setiap tahun ajaran. Kegiatan apel tahunan dan Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy ini adalah kegiatan yang sangat sakral dan fundamental. Kegiatan ini merupakan media untuk mentransmisikan dan memahami nilai-nilai kepondokan agar seluruh warga pondok dapat mengerti dan memahami pondok, memahami perjuangan pondok dan apa yang diperjuangkan oleh pondok. Oleh karena itu, tanpa terkecuali seluruh warga pondok, baik kiai, guru, karyawan dan santriwati wajib mengikutinya. Hadirin hadirat yang kami hormati, hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan berbagai penampilan dan persembahan santriwati yang merepresentasikan budaya-budaya luhur pondok ini, budaya luhur yang menjadi hakikat eksistensial kita sebagai suatu lembaga pendidikan Islam modern. Budaya luhur bagaimana yang dimaksud? Jika suatu budaya mengandung nilai-nilai, maka nilai-nilai apa saja yang akan dipaparkan melalui event apel tahunan ini? Pada kesempatan ini, izinkan kami memulai penjabarannya dengan sebuah kisah yang termaktub dalam Al-Quran sebagai analogi atau perumpamaan tentang keberadaan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri ini. Syahdan, setelah melalui berbagai cobaan yang datang silih berganti, setelah mendapatkan amanah-amanah yang rasanya begitu berat untuk ia pikul,
mulai dari keharusan meninggalkan kampung halaman, berpisah dari istri dan anak yang masih belia, hingga menyembelih sang anak yang baru tumbuh dewasa. Maka tibalah waktunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima titah terakhir dari Allah. Allah memerintahkan beliau untuk memanggil sekalian manusia agar datang ke tanah yang disucikan, sebidang daerah di antara bukit-bukit yang disebut Mekah, untuk mereka bertandang ke Baitullah, mengelilingi rumah Allah dan memanjatkan doa kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Demikianlah kiranya analogi atau perumpamaan pondok yang kita cintai ini. Setelah mengeluarkan segala daya dan upaya, menguras tenaga, pikiran dan perasaan, maka atas kudrah dan iradah Allah, para pendiri pondok ini berhasil mendirikan sebuah institusi mulia, rumah yang tentu tidak dapat disebut sebagai rumah Allah, melainkan rumah bagi semua orang yang beriman dan menyembah kepadanya, tempat naung bagi semua orang yang datang ke institusi ini. Rumah itu kemudian dinamai Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Kemudian dipanggillah pemudi-pemudi muslim yang masih belia untuk datang berhijrah ke pondok ini demi memperoleh pendidikan yang baik dan menimba ilmu pengetahuan. Mereka pun datang min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru pulau Kalimantan, dari kota terdekat sampai kampung paling jauh, dan bahkan ada pula yang berasal dari luar pulau Kalimantan. Kedatangan para santriwati ke pondok ini bisa dikatakan sebagai pilihan hidup yang tepat, karena sejatinya setiap pondok pesantren putri harus menjadi rumah yang tepat untuk melindungi dan menjaga para santriwati dari ancaman berbagai budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, budaya-budaya yang diskriminatif terhadap kaum perempuan yang semakin marak terjadi di masa ini. Para tamu undangan yang kami hormati, para guru, santriwati dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri yang kami cintai. Begitulah seterusnya pondok pesantren ini menampung dan mendidik para santriwati hingga usia yang ke-29 pada tahun ini. Selama rentang waktu tersebut, tentu pondok ini telah banyak mengalami berbagai keadaan, berbagai peristiwa, dan berbagai perubahan. Meski keadaan di masa sekarang telah jauh berbeda dari keadaannya saat ia baru berdiri, namun ada satu hal yang tetap dan tidak akan berubah sampai kapanpun, yaitu sebuah prinsip yang teguh lagi kokoh, sebagaimana yang telah digariskan oleh para pendiri pondok ini, yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri adalah milik umat. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri adalah milik umat. Prinsip ini tentu bukanlah prinsip asal jadi, bukan pula sekedar kata-kata yang lantang diucapkan, apalagi hanya sebagai pelengkap dokumen administrasi. Ini adalah prinsip yang mengandung komitmen, tanggung jawab dan cita-cita yang dilandasi dengan jiwa yang ikhlas, niat yang tulus dan semangat yang kuat. Pondok adalah milik umat, berarti bahwa pondok ini dan segenap warganya, dari pimpinan, para guru dan karyawan serta santri-santriwatinya, mengabdi kepada umat, menyerahkan seluruh jiwa dan raga dalam bentuk pendidikan dan memberikan kontribusi sumbangsih peradaban kepada umat. Itulah bentuk pengabdian pondok dan warganya
sebagai upaya menebar cinta dan kasih sayang kepada seluruh sekalian alam. Hanya itu dan tiada lain daripada itu. Pondok adalah milik umat, berarti bahwa pondok ini bukanlah milik individu atau kelompok tertentu. Pondok tidaklah didirikan, dibangun, dikelola, dan diperuntukkan bagi perseorangan atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tiada siapapun yang boleh mengklaim bahwa pondok ini adalah milik pribadinya sendiri, berjalan atas usahanya sendiri atau kelompoknya, atau sesuatu yang ia warisi dari nasabnya dan akan diwariskan kepada keturunannya atau golongannya. Pondok ini berdiri di atas dan untuk semua golongan. Demikianlah seruan yang sudah sering kita kenal. Maka tiada siapapun yang berhak mengambil keuntungan pribadi atau menyusun siasat agar apa yang dia upayakan, apa yang dicapai pondok menguntungkan dirinya dan kehormatannya di mata manusia. Tiada siapapun pula yang boleh mengklaim bahwa pondok ini eksis, tetap bertahan dan meraih prestasi-prestasi karena kiprahnya sendiri. Di pondok ini tidak berhak seorang mengatakan, ini berkat aku yang melakukan itu, aku pemrakarsanya, dan aku lainnya. Dalam pandangan sufi, kata aku adalah kata yang paling berbahaya. Oleh karena itu, berjasalah, tapi jangan minta jasa. Inilah semboyan kita, apalagi di pondok ini merasa paling berjasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, prinsip pondok adalah milik umat, kiranya berkelindan menyatu dengan panca jiwa pondok. Salah satunya adalah ikhlas. Keikhlasan berarti mensucikan. Mensucikan berarti merelakan suatu hingga kosong sama sekali, seperti mengikhlaskan kekasih yang pergi hingga tiada lagi yang dicintai. Mensucikan berarti membersihkan sesuatu hingga yang kembali suci seperti sedia kala. Maka dalam hal mensucikan berarti menyingkirkan dan menafikan segala niat dan pandangan yang tidak sesuai selain niat dan pandangan yang sesungguhnya. Tak heran jika Muhammad Abduh dalam tafsirnya menyebut surah Al-Ikhlas dengan surah At-Tauhid, karena surah ini memuat ajaran menyingkirkan Tuhan-Tuhan selain Allah agar pandangan dan hati tertuju hanya kepadanya. Jiwa keikhlasan mendasari setiap gerak-gerik, tingkah laku dan tutur kata dalam mendidik dan dididik di pondok ini. Guru ikhlas dalam mengajar, maka ia berupaya keras memberikan pembelajaran sebaik-baiknya dengan menyiapkan i'dad pembelajaran, menerapkan metode yang tepat, dan sanggup menjadi suri tauladan bagi santri-santriwatinya. Demikian juga santriwati ikhlas dalam belajar, maka ia membuka hatinya untuk menerima pelajaran, hormat dan patuh kepada guru-gurunya, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti membayar syahriah tepat waktu dan memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh pondok maupun para guru. Demikian juga pimpinan ikhlas dalam memimpin, maka ia menegakkan keadilan, membuat kebijakan strategis dan mengupayakan kesejahteraan warga pondok. Guru dan karyawan ikhlas dalam bekerja, maka ia menunaikan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan pondok serta mampu bekerja sama dengan sesama guru dan karyawan dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Apabila jiwa keikhlasan telah kita resapi dan kita implementasikan dalam segala aktivitas kita di pondok ini, maka mudahlah bagi kita untuk berjiwa sederhana, tidak melebih-lebihkan niat dan pandangan kita. Jiwa kesederhanaan akan memberi peluang besar bagi kita untuk berdikari tanpa terlalu banyak menggantungkan diri kepada pihak-pihak luar yang belum tentu memahami falsafah, nilai dan budaya pondok kita. Oleh karena itu pula, siapapun yang berkecimpung, yang terlibat di pondok ini
harus mengerti dan memahami seluruh falsafah, nilai dan budaya pondok ini. Dengan jiwa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada golongan yang mengunggulkan identitas tertentu, maka ikatan seluruh warga pondok yang berada dalam suatu nafas perjuangan akan menjadi semakin erat dalam bingkai persaudaraan muslim atau ukhuwah Islamiyah. Dan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah inilah kita semua akan merasakan kebebasan. Jiwa-jiwa dalam panci jiwa pondok merupakan motor penggerak perahu kita menuju tujuan yang dicita-citakan, yaitu lahirnya generasi-generasi muslimah yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Berbudi tinggi berarti mengedepankan adab dan akhlakul karimah di atas segala-galanya, bahkan di atas ilmu dan harta paling berharga umat manusia. Al-adabu fawqal ilm. Begitulah ungkapan yang sudah sangat terkenal. Seorang sufi bernama Khatib Al-Baghdadi juga pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilmi. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Budi yang tinggi akan memudahkan seorang meraup ilmu dan pengetahuan. Karakter mulia inilah yang nantinya akan menghasilkan santriwati yang berpengetahuan luas. Berbadan sehat berarti memiliki kesiapan fisik dalam melakukan segala aktivitas. Bagaimanapun, badanlah yang menjadi perantara diri kita dengan sumber-sumber pengetahuan. Tapi tidak cukup hanya itu. Badan yang sehat juga harus dibarengi dengan batin yang sehat, batin yang suci dari segala penyakit hati yang menjadi penghalang atau hijab bagi seseorang untuk menyaksikan kebenaran. Karena itulah maka sifat-sifat buruk seperti dengki, benci, dan dendam harus disingkirkan agar hati siap menerima pengetahuan. Begitu pula sifat ria, sum'ah, ingin dipuji, serta sombong, merasa paling pintar, merasa paling ahli, merasa paling sejati. Sifat-sifat itulah yang membuat pengetahuan tidak sudi mendekat kepada diri seseorang. Apabila budi pekerti sudah tinggi, badan dan batin telah sehat, maka bersiaplah untuk menerima curahan pengetahuan. Ketika pengetahuan sudah luas, maka seorang pantas dan layak untuk berpikiran bebas. Berpikiran bebas berarti seorang dapat memilih dan mengikuti kebenaran, bukan mengikuti kebenaran karena orang. Berpikiran bebas juga berarti seseorang berhak mengeluarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru untuk kebaikan seluruh manusia dan alam semesta. Seluruh karakter tersebut yang wujud dari butir-butir panca jiwa dan moto pondok diharapkan akan dapat membentuk muslimah yang salehah, figur perempuan muslim ideal yang Pondok Pesantren Darujah Putri cita-citakan. Muslimah yang salehah adalah perempuan yang baik imannya dan akan membantu menjaga iman keluarganya. Muslimah yang salehah adalah muslimah yang jiwanya tentram dan akan menenteramkan masyarakat sekitarnya. Muslimah yang salehah adalah muslimah yang terangkat harkat dan martabatnya dan akan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di mata Tuhan dan seluruh manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selama 29 tahun panca jiwa dan moto pondok telah menjadi ideologi Pondok Pesantren Darujah Putri. Keberagaman nilai luhur yang terkandung di dalamnya senantiasa menjadi esensi dari setiap kebijakan dan legasi di pondok ini. Dengan kata lain, segala apapun yang kita lakukan hendaknya berpijak pada falsafah, nilai, tradisi dan garis besar haluan pondok dan berorientasi untuk kemaslahatan umat. Ini semua akan menjadi bagian dari khidmat atau pengabdian kita kepada umat. Karena sekali lagi Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri ini adalah milik umat, dan kepada umatlah kita persembahkan jiwa dan raga li'a'la'i kalimatillah.
Inilah kiranya makna yang dapat kita eksplorasi dari tema apel tahunan tahun ini, melestarikan keberagaman budaya luhur dengan mempertahankan nilai-nilai Islam di era modernisasi. Artinya, melestarikan budaya dan tradisi pondok yang luhur dengan berpijak kepada nilai-nilai Islam untuk menghadapi berbagai tantangan di era modernisasi dan digitalisasi pada saat ini. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah agar senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan pertolongannya kepada kita semua, serta memberikan kemudahan dalam upaya kita untuk mewujudkan semua harapan dan cita-cita mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassulan wa taqarruban lima nad'u naqra surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nastahfiduka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa banatina wa ibatina wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa mahadana wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ayadika min syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'anin wa dhi baghin wa syarrin li syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil 'afiyati was salamah wa haqqitna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma lakal hamdu syukran wa man fadda wa anta rabbuna haqqan wa min ibadika riqa wa anta la tazalika ahla ya muyassira kull 'asir ya jabira kull kasir ya mughniya kull faqir yassir 'alaina kull 'asir fataysir 'asir 'alaika yassir. Allahumma yassir umura ma'an rijal banat. Allahumma yassir umura banatina wa auladina wa yassir umura ummahatina wa abaina wa yassir umura ustadatina wa asatidina fataysir 'asir 'alaika yassir. Ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta 'alimun wa basir. Allahumma ahrisna bi 'ainika alladhi la tanam waqfi bi kanafika alladhi la yuram bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.